Terendus kabar bahwa pihak Robitoh Alawiyah dan terutama Pak Taufik Assegaf sebagai Ketua Robitoh Alawiyah tidak datang di acara debat ilmiah yang diselenggarakan di Kesultanan Banten, maka kemungkinan Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani juga tidak hadir. Jadi terendus kabar seperti itu. Kemudian ada juga semacam desain pertemuan itu ternyata cuma untuk islah agar nasab Alawi tidak dibahas dan tidak dituntut untuk dibuktikan dengan kajian ilmiah maupun tes DNA. Jadi sebuah pertemuan seperti ini kan ya sayang sekali ya. Jadi misalkan Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani hadir di acara tersebut, itu juga percuma. Karena pihak Robitoh Alawiyah sendiri, terutama ketua Robitohnya itu tidak hadir, dan menurut berita yang beredar itu kan katanya sakit ya. Jadi ya percuma. Jadi nanti yang terjadi ya cuma seperti itu. Jadi mungkin biar pihak Kiai Imaduddin itu tidak membahas lagi tentang nasabah Alawi, kemudian damai, kemudian islah, dan tidak ada lagi perdebatan. Ya seperti itu mungkin nanti akhirnya. Padahal ini adalah sebuah masalah yang sangat serius ya, yang harus diselesaikan. Karena yang namanya nasab Nabi itu kan tidak boleh sembarangan orang mengakui ya. Karena ini kan demi menjaga kehormatan sang Nabi, demi menjaga marwah Nabi. Jadi misalkan setiap orang kok diperbolehkan mengaku sebagai keturunan Nabi tapi tidak punya bukti, terlebih orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi itu punya sikap yang bertentangan dengan Nabi, ini kan sama saja menjatuhkan harga diri Kanjeng Nabi ya, atau istilahnya ya malah menjelekkan nama Kanjeng Nabi. Jadi ini adalah masalah serius yang dihadapi oleh umat Islam ya. Jadi bukan hanya pertentangan atau perdebatan atau istilahnya itu perseteruan antara Dzurriyyah Wali Songo dengan Dzurriyyah Ba'alawi, itu tidak. Tapi ini masalah umat Islam di dunia ini, bukan hanya di Indonesia saja. Karena belakangan kan ada penggiringan opini yang seolah-olah adanya pembahasan nasab Ba'alawi itu cuma perseteruan antara kubu Wali Songo dengan kubu Ba'alawi. Itu adalah hoak ya. Dan kajian ilmiah Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani itu kan jelas ya. Semua itu berdasar data, berdasar fakta, berdasar kajian sejarah, berdasar kajian nasab. Jadi misalkan pihak Ba'alawi itu tidak bisa membantahnya, itu ya memang berarti pihak Ba'alawi itu tidak terbukti sebagai dzurriyyah Nabi. Kemudian alternatif yang kedua kan ada juga tes DNA. Kemudian mereka pihak Ba'alawi juga tidak mau melakukannya. Memang konon katanya ada juga yang sudah berani melakukan tes DNA, namun sayangnya hasilnya itu tidak dipublikasikan, tidak diberitahukan kepada umum. Jadi kita juga berpikir kalau sebuah hasil kok tidak dipublikasikan kepada umum, jangan-jangan hasilnya tidak memuaskan. Jangan-jangan hasilnya tidak sesuai yang diinginkan. Kan seperti itu. Karena apa? Karena selama ini kan mereka mengaku sebagai dzurriyyah Nabi, mengaku sebagai cucu Nabi, mengaku dalam tubuh mereka itu mengalir darah Nabi. Nah ketika tes DNA kok tidak terbukti, ya otomatis malu dong kalau mau menyampaikannya ke publik. Karena itu kan sama saja merendahkan harga diri. Sudah mentang-mentang mengaku dzurriyyah Nabi, kemudian setelah tes DNA ternyata tidak terbukti. Dan menurut kabar yang beredar, acara debat ilmiah itu kan diadakan tanggal 25, 26, dan 27 di Kesultanan Banten. Dan difasilitasi oleh pihak dari keluarga Banten. Tapi ya kemungkinan seperti itu tadi, arahnya cuma untuk islah atau untuk berdamai. Ini kan sayang sekali. Ini kan kajian ilmiah untuk mencari kebenaran. Jadi tidak ada namanya islah. Kalau islah atau damai itu kan misalkan perseteruan atau permusuhan. Nah itu mungkin ada islah atau damai. Nah ini bukan permusuhan atau bukan perseteruan. Ini adalah kebenaran. Jadi yang namanya kebenaran itu ya tidak bisa ditawar. Kalau A ya bilang A, kalau B ya bilang B. Jadi tidak bisa misalkan A terus bilang B saja biar damai, ya tidak bisa. Ini kan sebuah fakta ilmiah, sebuah kajian ilmiah. Terlebih misalkan pihak Ba'alawi itu nanti kok ternyata itu tidak terbukti sebagai dzurriyyah Nabi, ya itu tidak apa-apa, tidak masalah. Misalkan mereka ada yang menjadi wali atau menjadi ulama atau menjadi pejabat negara, ya itu tidak masalah. Tapi kan dalam hal nasab ini kan harus diluruskan. Tidak boleh sembarangan orang mengaku memiliki nasab tersambung kepada Kanjeng Nabi, karena semua itu ada kriterianya dan ada tanggung jawabnya yang besar. Maka karena sudah terendus kabar bahwa pihak Robitoh Alawiyah, terutama ketua Robitohnya yakni Taufik Assegaf itu tidak hadir di acara besok tanggal 25, 26, 27, maka kemungkinan Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani juga hanya akan mengutus wakil.
pihak Robito kan cuma mengutus wakil. Ya sudah selayaknya dan sewajarnya kalau Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani juga mengutus wakil saja. Namun meskipun Kiai Imaduddin itu mengutus wakil, tapi juga ada tanggung jawab ilmiahnya. Jadi tidak sembarangan yang diutus ke tempat tersebut atau di acara tersebut. Mereka pihak para habaib dari Yaman itu imigran, kemudian yang disuruh berdebat atau bertentangan atau beradu argumen itu sesama orang pribumi. Ini kan sangat disayangkan ya. Maka sangat tepat sekali dan mendukung sekali misalkan Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani besok di tanggal 25, 26, dan 27 itu tidak hadir di acara debat ilmiah di Kesultanan Banten tersebut. Salah satu sebabnya adalah karena Robito Alawiyah, terutama presidennya yakni Pak Taufik Assegaf itu juga tidak datang. Jadi kalau Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani datang itu ya percuma saja.